Siang Bu Ayub. Opo malah. G, siang, Selamat siang Bu Ayub. siang Budia. Ini kok Maaf, namanya Veroica, Veroica. iya. Maaf saya pakai HP sih. Enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ini Nggih. sambil menunggu yang lain dulu ya. Nggih, Bu. G, Pakai HP kalau tentu. Kabarku udah mulai malik. Apa kabarku? Kabarku yo miring. Kabarku yo miring. Saya kayak masuk. Bu Ayub. G, sedang aja Bapak. Laptopnya ngelosakne mboten saged muncul laptop. G, mboten napa-napa ngatur HP mboten napa-napa. Diposisikan. Nah, duduknya kayak berjalan at- atau audionya satu saja. Oke, nggih. Baik, alhamdulillah ini Bapak Ibu sudah bergabung. Jadi saya izin langsung mulai saja nggih Bapak Ibu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjang, Bapak Ibu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Enjang Bu Enjang. Ayub. Alhamdulillah, baik. Bapak Ibu, Alhamdulillah, puji syukur senantiasa. Mari kita sama-sama panjatkan kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan kita nikmat, karunia, barokah kepada kita semua sehingga kita dapat menjalankan aktivitas yang bermanfaat dan bertemu secara daring untuk melaksanakan PMO bulan Desember selama 2 JP ke depan. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri JT 1 Kabupaten Sragen, Pak Haryadi. Pripun kabarnya Bapak? Alhamdulillah, kata dari kami keluarga di JT 1 dan kami selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Begitu juga di Ayub, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin, amin, amin. Pak Haryadi, yang sama-sama kita hormati juga. Suaranya kok double ya Bu ya? Iya, kok double-double. Mungkin karena dekat ya. Oke. Audionya. Atau pakai headset. Nggih. Nggih. Saya mau nggih. Baik, yang sama-sama kita hormati juga Ibu Guru kelas, Bu Retno. Pripun kabarnya Bu Retno? Alhamdulillah saya Bu, tapi agak suwak. Iya, cuaca ini ya Bu ya. Semarang juga hujan terus. Nggih, semoga lekas fit kembali Bu Retno. Bu Retno di bawah itu. Kemarin pulang dari apa itu pulang sekolah suaranya yang saya kayak sedikit kecil nggih. Kurang jelas. Tapi nggih mboten napa-napa, mboten napa-napa. Semampu senyatanya. Baik, selanjutnya yang sama-sama kita hormati juga Ibu Guru kelas 4, Bu Dia. Pripun kabarnya Bu Dia? Alhamdulillah, sehat Bu Ayub. Iya, alhamdulillah. Senang sekali saya bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu semuanya. Agenda kita di bulan Desember untuk PMO ini kita mulai dengan membahas atau menyampaikan terkait assessment. Jadi salah satu hal di dalam kurikulum Merdeka yang baru ini adalah assessment. Tidak hanya terkait dengan assessment diagnostik, formatif, tapi juga sumatif. Nah, saat ini Bapak Ibu itu kan tengah melaksanakan PAS atau ada yang sudah selesai. Mohon dapat menyampaikan di forum ini dimulai dari Ibu Guru kelas dahulu apa yang kemarin ibu-ibu lakukan dalam merencanakan penilaian akhir sumatif. Sebelum PAS itu bagaimana, kemudian pada saat PAS bagaimana, lalu rencana ketika setelah PAS itu apa yang dilakukan dan pertimbangan-pertimbangan apa saja yang ibu-ibu ambil dalam menentukan soal akhir sumatifnya untuk assessment akhir sumatifnya. Nggih. Monggo saged menyampaikan dulu Bu Diah atau Bu Retno dulu monggo. Kumpat ya. Suaranya benging.
Ya, untuk kemarin untuk persiapan penilaian akhir semester, ya, kami membuat soal, terus kita menggandakan soal itu dibuat berdasarkan, kami buat berdasarkan buku apa itu, buku panduan, buku panduan yang ada gitu ya, semampunya bikin buat soalnya gitu, terus di apa digandakan. Bu. Nggih. Bu Dia berapa peserta didiknya di kelas 4? Ada 26. 26. Kira-kira kemarin ada di PAS itu kan mata pelajarannya kan banyak nggih. Respon dari anak-anak soal itu kan berbeda dengan misalnya ketika tengah semester ataupun di sebelumnya. Karena kan kalau yang ini kan Budia sendiri yang menyusun begitu. Kira-kira dari pengamatan Budia, respon anak-anak ini bagaimana? Apakah ada yang menyampaikan, wah asik ya sekarang, kayaknya nggak susah, nggak kaku atau soalnya, atau pripun respon anak-anak? Ya untuk anak-anak sampai saat ini ya merasa pripun, karena kan yang membuat kan kita sendiri gitu kan, berarti kita tahu oh sampai mana materi yang sudah dianukan, jadinya anak yang merasa cukup terbantu gitu, cukup senang, oh karena mereka menguasai materinya gitu ya, untuk ya nilainya kan juga bisa up cukup baik itu. Nggih. Kemarin Budia ketika menyusun soal kesannya apa? Sebelumnya kan kayaknya waktu PAS kan tidak menyusun soal. Terus sekarang tuh kan PAS menyusun soal. Kalau dari perspektif Budia sebagai guru kelas, kayak lebih nyaman, enaknya di penyusunan soal ini atau ada kendala yang muncul, itu seperti apa? Ya kalau enaknya sih kita tahu nanti oh sampai batas mana kita mengajarkan ke anak, jadinya kan kita bisa membatasi soal-soalnya yang kira-kira yang sudah diberikan gitu. Terus tapi kendalanya ya masih pripun nggih, untuk waktunya terlalu mepet ya, karena kendalanya banyak tugas sampingan gitu. Nggih. Baik, nanti kita lanjutkan kembali sekarang ke Bu Retno terlebih dahulu. Monggo Bu Retno. Iya, Bu. Pripun, Ibu? Terkait penyusunan soal untuk PAS kemarin, Ibu. Dan respon anak-anak serta Ibu, ada kendala mboten kesan Ibu untuk akhir sumatif semester ini? Ya, kalau saya kan kelas 1, Bu. Jadi anak-anak baru mengenal yang kurikulum merdeka kan baru sekarang. Baru ujian juga baru sekarang. Jadi ya banyak dibantunya sama Bu Guru. Yang jelas masih dibacakan, Bu. Nggih. Kalau mengerjakan sendiri belum bisa. Nggih. Ibu menyusun soalnya kemarin pertimbangannya apa, Bu? Atau ada referensi khusus atau dos pundi ketika menyusun kemarin? Ya, ambil dari buku panduan aja, Bu. Sama apa ya? Sama melihat kemampuan anak-anak. Ada juga yang sudah pandai sih, Bu, sebenarnya. Tapi kan menengah gitu. Nggih. Baik. Matur nuwun Bu Retno. Selanjutnya dari Bapak Kepala mohon disampaikan apa yang Bapak lakukan untuk
persiapan pas kemarin dan pada saat pas di Jedes Abu Nepopon. Ya, terima kasih Bu. Untuk kami selaku kepala sekolah itu pertama kali adalah dipersiapkan tentang administrasi persiapan pelaksanaan PAS yang kami susun dalam suatu buku yang isinya di situ ada jadwal, terus tata tertib, ada daftar hadir dan semua kami susun dalam suatu administrasi itu pertama kali dalam satu buku itu karena setiap kali mengadakan ujian atau baik itu PTS maupun ujian PAS ini kami selalu membuat administrasi itu Ibu. Terus berikutnya untuk karena teman-teman guru sudah membuat soal sesuai dengan kelasnya masing-masing, kami menggandakan soal tersebut. Jadi kalau yang kurikulum 13 itu masih dikoordinir dengan K3S. Namun untuk yang ini sebenarnya juga disusun kami susun cuman untuk menggandakan kami bersamaan dengan K3S di percetakan Ibu. Jadi untuk menggandakannya karena di percetakan berbeda dengan fotokopi biasa lebih murah gitu Ibu. Terima kasih. Baik, nggih, suaranya sedikit kecil tapi ya terdengar Pak Haryadi. Kalau memungkinkan misalnya kok suara saya terdengar dengan jelas nggih sampun, tapi kalau suara saya belum terdengar dengan jelas, mohon mencari tempat yang bisa mendengar dengan jelas nggih Bapak Ibu, karena di sesi ini PMO ini akan ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, tapi karena padatnya singkatnya durasi hanya 2 JP, jadi nanti saya sedikit kayak cepet-cepet gitu. Jadi Bapak Ibu, ini adalah PMO kelima saya. Saya alhamdulillah sudah PMO dengan ke-4 sekolah. Saya bulan ini PMO hanya dengan 5 sekolah dan ini sekolah terakhir untuk PMO. Saya senang sekali nggih Bapak Ibu untuk JT1 karena apa? Karena untuk penyusunan soalnya buat sendiri. Bu Dia buat sendiri, Bu Retno buat sendiri. Hanya tadi Pak Haryadi menyampaikan kalau untuk nyetaknya bareng-bareng. Nah, itu adalah alur yang tepat, sudah baik. Karena seperti yang kita bahas di dalam lokakarya, pengolahan dan pelaporan hasil asesmen, guru kelas atau guru mata pelajaran memiliki otonom atau otoritas penuh terhadap kelasnya dalam memberikan pengajaran dan penilaian atau memberikan asesmen. Jadi yang mengetahui peserta didik tersebut capaian kompetensinya sudah tercapai atau belum dan sejauh mana capaiannya ya hanya gurunya, tidak yang lain begitu. Walaupun pasti di dalam namanya juga hal baru. Wah, sebelumnya nggak pernah buat soal, lalu kemudian sekarang menjadi buat soal. Nah, pasti ada challenge-nya yang namanya hal baru. Tapi saya apresiasi untuk Bapak Ibu yang dicoba dulu. Yang penting buat dulu, memahami, membaca kembali di panduan, lalu nanti seperti apa bisa dilakukan refleksi dan evaluasi. Karena ada 2 sekolah saya yang tidak buat soal sendiri. Lah saya langsung, tapi enggak masalah yang namanya proses nggih sendiri-sendiri gitu, enggak saya sampaikan tidak masalah gitu. Nah, kenapa kok apa pertimbangannya atau seperti apa? Katanya sudah kesepakatan dengan K3S. Lalu saya sampaikan, Bapak Ibu, nggih nyun sewu sebelumnya kalau terkait kurikulum merdeka ini
dan sekolah penggerak itu di dalam melaksanakan kurikulumnya ada pendampingan, lalu pendampingannya itu jenisnya ada PMO, ada lokakarya, ada refleksi. Yang harus dijadikan panduan atau pijakan acuan di dalam melaksanakan kurikulum ini ya materi, lalu kemudian hasil lokakarya, hasil PMO itu ngoten. Nah, tapi mboten napa-napa dari 7 sekolah itu karena saya PMO-nya hanya 5, ada 2 sekolah yang tidak menyusun soal sendiri, tapi bersama-sama di forum K3S. Katanya dapat informasi dari angkatan pertama begitu. Lah, angkatan pertama di sini itu kan waktu itu pendampingan tahun pertama kan baru di tahap merintis, belum sepenuhnya melaksanakan kurikulum kurikulum Merdeka. Jadi walaupun sudah dahulu menjalani pendampingan, tapi kan juga belum tentu betul gitu. Jadi daripada kok nanti khawatirnya malah jadi keliru memahami terkait konsep kurikulum Merdeka. Jadi roh dari kurikulum Merdeka ini adalah guru dalam hal asesmen diberikan otoritas penuh untuk menilai, mengakses, kalau bahasanya mengakses peserta didiknya gitu, sesuai keyakinan dari guru tersebut, penilaian guru tersebut gitu. Nah, tapi mboten napa-napa untuk 2 sekolah tersebut saya sampaikan ya tidak apa-apa Pak nanti untuk refleksi. Nah, sekarang Bapak Ibu, kemarin itu ada informasi dari GTK terkait dengan e-rapor. Kalau kita ingat pada saat kita lokakarya Oktober itu kan masih saya sampaikan, Bapak Ibu belum ada kebijakan yang terbaru terkait dengan e-raportnya seperti apa. Jadi kita pelajari dulu panduannya. Nah, saat ini di akhir November kemarin GTK memberikan sosialisasi terkait dengan e-rapor. Lalu kemudian kemarin pagi itu saya mendapatkan kabar bahwa panduan serta aplikasinya sudah rilis. Nah, lalu langsung saya bagikan kepada seluruh guru-guru saya. Nah, ada fakta menarik ini ketika saya membagikan aplikasi e-rapor. Nah, ternyata ada sekolah yang katanya, "Bu, saya udah beli aplikasi lain." Ya sama itu kayaknya sama sama ini Bu, lah ini pakai yang mana? Saya sudah nyicil di aplikasi yang kita beli gitu. Loh Pak, lo kok udah beli dulu kok canggih men gitu. Saya yo pakainya ya yang saya email itu Pak, itu dari GTK gitu. Mungkin yang itu nggak perlu beli, di-download gratis. Saya sampaikan seperti itu. Jadi Bapak Ibu ini saya share screen Rien sedikit saya memberikan penjelasan nggih secara sepintas terkait dengan e-rapor. Jadi di sini saya membagikan panduan e-rapor untuk seluruh jenjang karena kalau dari saya itu saya memiliki materi untuk seluruh jenjang. Jadi ya sudah saya bagikan saja folder itu tidak saya otak-atik gitu. Nah, ini kalau kita lihat di panduan ini ada beberapa pihak yang berperan di dalam penginputan e-rapor. Siapa saja? Yaitu administrator atau operator sekolah, guru, wali kelasnya. Guru di sini maksudnya adalah guru mata pelajaran. Mungkin ada sekolah yang gurunya itu kan tiap mata pelajaran dan wali kelas. Tapi kalau misalnya untuk sekolah dasar, tidak ada guru mapel khusus selain agama atau bahasa Inggris atau olahraga, yaitu berarti dirangkap nggih oleh guru kelas. Nah, ini sudah keluar gedokannya, kebijakannya terkait dengan rapor. Jadi kalau saya tidak keliru, kemarin saya tanya, rapotannya kapan Pak, Bu? Tanggal 17 Mbak gitu. Ya alhamdulillah berarti masih ada waktu 2 mingguan untuk mempersiapkan. Nah, 2 mingguan kalau punya murid
26, 28 apalagi 30 kayaknya rada mepet juga nggih. Jadi setelah PMO ini besok Senin bisa mulai coba dirancang. Jadi setiap peserta didik untuk kelas 1 dan kelas 4 itu memiliki 2 rapor. Yang pertama adalah rapor intrakurikulernya dan rapor P5. Nah, P5 ini Bapak Ibu, informasi yang saya terima untuk sekolah dasar hanya 1 tahun sekali. Kalau PAUD itu setiap semester. Rapor P5-nya. Nah, di sini sudah ada nggih penjelasan terkait dengan apa yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak tadi. Misalnya operator dapodik memastikan bahwa kata kunci utama itu betul, sudah valid, benar. Nah ini ada administrator, ini ada 10 tugas nggih yang harus diinputkan. Mengecek dan menyesuaikan referensi, membuat referensi lokal, nah referensi tema, dimensi, subelemen, dan target capaian P5-nya. Nah ini guru, TP, lalu kemudian input capaian dan catatan proyek, deskripsi didapatkan dari pemilihan TP mana yang sudah tercapai dan mana yang belum. Nah ini wali kelasnya. Nah ini tampilan dari e-rapot yang sekarang. Ada identitas peserta didik, tahun ajaran, laporan hasil belajar, ini mata pelajarannya, nilainya hanya 1 dan capaian kompetensinya itu ini. Lalu kemudian ada catatan dari wali kelas. Nah, ini rapor P5-nya bentuknya seperti kalau dulu itu ketika PKP sudah dibahas dan sudah ada tugas atau LK untuk mengerjakan. Jadi nanti silakan Bapak Ibu buka materi PKP. Nah, saya itu kalau tidak keliru pernah membagikan link-link atau folder PKP yang saya gitu. Jadi di sini ada keputusan Badan Standar nomor 9/H/KR/2022 ini. Nah, jadi ngopi memindahkan data dimensi, elemen, dan subelemen yang ada di rapor P5 yang sebelah kiri, kalau dari saya sebelah kiri pojok tadi, itu mindahin dari sini, plek ketiplek, tidak boleh diubah. Jadi monggo di sini dipelajari, ya di bawah ini. Nah ini nggih, ini semuanya sudah ada. Jadi Bapak Ibu membuka kembali, mempelajari kembali yang ada di sini. Ini dipindahkan sama, nggak boleh beda. Jadi yang ada di tulisan kiri-kiri ini mindahin dari keputusan badan tadi, Badan Standar Kurikulum tadi yang nomor 9. Nah, lalu di sini ada mulai berkembang, sedang berkembang. Nah, itu nanti dicentang. Oh, si anak ini yang dimensi ini, subelemen ini dia ada di bagian mana ya prosesnya. Gitu. Tidak ada angka untuk rapor P5. Jadi tampilannya seperti ini. Ngisi dulu di e-raportnya. Nah, diunduhnya di sini. Namun untuk filenya itu juga ada di sini. Nah, ini adalah filenya. Ini panduan instalasinya. Mudah sekali. Jadi tinggal di-download, kemudian seperti kita install, lanjut, pasang, selesai. Memasukkan nama pengguna admin, passwordnya admin 12345, klik masuk. Jadi
e-rapor SD installer.zip ini adalah file aplikasinya. Dibuka, kemudian diunduh. Lalu diinstal di laptop. Nah, laptopnya ini jangan satu laptop untuk semua itu mboten, tapi laptopnya Bu Dia selaku guru kelas 4 dan laptopnya Bu Ratno selaku guru kelas 1 itu semua ada, wajib ada ini aplikasi ini. Karena kan yang menginputkan guru kelasnya. Tapi secara praktiknya nggih mboten napa-napa saling membantu, dibantu, tapi itu adalah sekali lagi kewenangan dan otonom dari guru kelasnya. Seperti itu. Saya kalau menyimak kurikulum Merdeka ini hampir mirip dengan kurikulum yang ada di perguruan tinggi. Sebelum Merdeka pun kalau kami baik dari mulai merencanakan pembelajaran, membuat seperti kayak modul ajar, lalu mengajar, menilai, itu ya otonom si dosen. Mau buat soal bentuknya tertulis, dijawab, mau buat ujian lisan, mau buat praktik kayak project terus dinilai. Oh, mau buat kasih soal kerjakan di rumah atau istilahnya take home, itu bebas. Bebas kewenangan dari dosen tersebut. Yang jelas metode-metode dalam melakukan assessment itu sesuai dengan tujuan pembelajaran dan capaiannya itu mirip, mungkin arahnya ke sana nantinya dalam perguruan tinggi. Jadi Bapak Ibu sekali lagi satu-satunya aplikasi yang digunakan sumbernya unduhannya dari sini. Yes, dari sini. Atau kalau mau mirsani di webnya dari sini. http://kemdikbud.go.id. Tidak ada tempat lain dan aplikasi ini gratis. Bisa langsung di-download oleh semua guru se-Indonesia. Itu terkait dengan asesmennya nggih Bapak Ibu. Jadi saya seneng karena sudah mulai buat atau sudah buat sendiri gitu. Tidak ada kesepakatan atau apa namanya, padahal sebenarnya kalau buat itu ya menurut saya tidak kan bebas gurunya, nggak harus ada standar atau acuan tertentu. Kalau ya wajar yang namanya pendidik kadang ada rasa-rasa, wah ini soalku udah baik belum ya, nanti anak sudah benar-benar terukur belum ya, terasses belum ya. Tapi kan anak itu kan proses belajarnya tidak terhenti di semester ini, tidak terhenti di fase ini. Insya Allah pembelajaran itu kan berlanjut terus dan diharapkan kan menjadi pembelajar sepanjang hayat gitu. Jadi panduan yang digunakan ini, leres ini, dan juga di sini 262/M 2022. Seperti itu Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan terkait dengan assessment. Nah, selanjutnya tadi saya ini sedikit berbeda nggih Bapak Ibu PMO-nya dengan beberapa bulan yang lalu. Karena kan ini PMO bulan keempat dan ada salah satu instrumen di dalam PMO yaitu terkait dengan komunitas praktisi. Nah, di bulan keempat ini semua dampingan saya belum paham terkait komunitas praktisi ini. Nah, kenapa harusnya alur penyampaian komunitas praktisi ini diberikan oleh pengawas. Jadi pada bulan Oktober ada lokakarya pengawas. Di situ kami memberikan materi terkait komunitas praktisi. Namun dengan kondisi pengawas di Kabupaten Sragen yang sangat sedikit dan satu pengawas memiliki dampingan atau sekolah binaan yang sangat banyak, jadi sepertinya mungkin belum tersampaikan. Apalagi kemarin untuk pengawas dari JT1 itu mungkin ada keliru data nggih, jadi tidak ikut lokakarya. Nah, ini akan saya sampaikan terkait dengan
komunitas praktisi. Jadi harapannya di PMO Januari besok ada progresnya. Nah, ini saya akan tunjukkan salah satu instrumen PMO yang belum tercapai nggih. Di sini ada pertanyaan, kepala sekolah mengembangkan komunitas praktisi. Opsi 1, kepala sekolah belum memulai. Kemudian kepala sekolah memulai, menjadikan sebagai agenda rutin, dan mulai bergerak untuk menyebarluaskan ke satuan pendidikan lain. Ini terkait dengan komunitas praktisi. Nah, komunitas praktisi itu apa? Ini materinya ada di bulan Oktober. Materinya ada di bulan Oktober dan ini bisa dibaca-baca nggih Bapak Ibu. Sederhananya adalah komunitas praktisi ini kelompok belajar. Jadi kalau sebelumnya misalnya Bapak Ibu berkumpul itu untuk rapat atau untuk membicarakan hal administrasi atau tugas tambahan lainnya, diharapkan sekolah penggerak ini memulai membentuk komunitas praktisi. Jadi ini kayak kelompok belajar Bapak Ibu. Kelompok belajar dimulai dari terkecil dulu mboten napa-napa. Jadi tidak harus satu sekolah. Satu sekolah baik, nggak apa-apa. Tapi kalau belum memungkinkan, sebisanya dulu. Jadi komunitas praktisi ini seperti IHT. Ada yang menyampaikan sebagai narasumber dan ada pesertanya, tapi tidak harus diacarakan seperti IHT. Jadi kemarin misalnya IHT Budia dan Bu Retno sudah sebagai narasumber, Pak Haryadi sebagai narasumber. Lah ini gantian. Komunitas praktisi ini dibentuk dan diharapkan rutin tadi secara berkala. Oh misalnya 3 minggu sekali, itu tidak masalah. Yang jelas ini kelompok belajar untuk berbagi praktik baik dan ilmu pengetahuan. Membicarakan kurikulum, materi, metode mengajar, bagaimana memberikan diferensiasi, kemudian assessment, soal. Saya lihat ini dari referensi di YouTube, bisa lihat. Dari buku ini, saling berbagi itu. Nah, jadi ada 3 tahapan di dalam komunitas praktisi. Itu tahapan pertama, tahapan merintis. Di tahapan ini tujuannya untuk memperkenalkan dan membentuk komunitas praktisi. Nanti pihaknya bisa dari fasilitator, dari pengawas, dari kepala sekolah, dari gurunya, itu tidak masalah nggih. Jadi narasumbernya siapapun gitu. Setiap kepala sekolah, pengawas sekolah dan guru dapat menjadi teman belajar sekaligus sumber belajar atau narasumber. Berbagi terkait praktik baik dan ilmu yang dimiliki. Jadi tahap merintis ini capaiannya di sini ada, dan tahap menumbuhkan sampai tahap yang terakhir merawat keberlanjutan. Jadi diharapkan melalui komunitas praktisi ini atau kelompok belajar ini, guru memiliki komunitasnya, wadahnya untuk mengembangkan diri, meningkatkan kompetensi, skill, semuanya ditingkatkan. Jadi tidak larut selalu melulunya yang dibahas, ngajar rutin, nyampein materi gini, administrasi gini, pulang udah. Tapi ada hal komunitas untuk ada wadah komunitas untuk mengembangkan. Kalau misalnya jadi narasumber berbagi, melihat misalnya guru A menjadi narasumber, dia banyak ya pengetahuannya bisa dibagikan. Nah, harapannya itu menular. Besoknya kamu ya yang jadi narasumber, topiknya ini ya gitu. Besoknya lagi si C jadi narasumber, topiknya ini. Maka nanti bisa belajar bersama-sama.
itu terkait dengan komunitas praktisi. Jadi siapapun bisa menjadi narasumber dan saling belajar. Itu terkait dengan komunitas praktisinya yang harusnya kemarin itu disampaikan oleh kepala sekolah. Kepala sekolah, pengawas gitu. Begitu Bapak Ibu, saya terkait dengan asesmen, rapor dan komunitas praktisi ini dulu. Ada yang ingin ditanyakan atau dikonfirmasi Bapak Ibu? Monggo sebelum saya lanjutkan ke instrumen berikutnya. Barangkali ada atau sudah cukup? Gitu. Baik. Nggih. Halo Ibu. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo. Untuk tentang asesmen untuk rapot khususnya di situ sudah ada. Nah, untuk nanti yang dibagikan ke anak itu adalah hasil dari rapot itu nggih. Jadi rapot itu nanti bisa diprint dibagikan kepada anak-anak gitu nggih. Itu nanti. Nggih, Nggih, terima kasih. Terus untuk yang kedua Ibu, untuk di wilayah kami itu sudah ada namanya KKG walaupun belum disebut itu sebagai komunitas praktisi. Namun kemarin sudah digalakkan untuk mengadakan KKG di tingkat Dabin. Jadi daerah binaan itu terdiri dari 8 sekolah Ibu. Halo. Nggih, ini komunitas praktisinya untuk setiap satuan pendidikan, Bapak. Oh gitu. Nggih, di JT1. Oh gitu. Nah, Nggih, berbeda konsepnya dengan KKG. Oh gitu, nggih. Kemarin kalau kami di SD Jati 1 baru tarap gini, seperti evaluasi belum setelah kalau dulu IHT, kalau yang itu kami baru pada tingkat refleksi, jadi belum kami dalam satu tepan untuk menyampaikan suatu materi lagi itu kami baru pada evaluasi karena sebenarnya rutin tiap hari Senin itu kami adakan, cuman untuk yang menyampaikan baru beberapa saya dan guru itu seperti rapat biasa gitu. Jadi itu nanti maksudnya dibuat seperti IHT, namun itu narasumbernya bisa dari teman-teman guru gitu. Itu untuk tingkatnya sekolah jadi satu, untuk mengembangkan ke sekolah yang lain kalau misalkan lewat KKG itu apa enggak boleh gitu Ibu. Terima kasih. Oke, saya coba sampaikan pelan-pelan dulu. Kedap. Nggih, saya coba sampaikan dulu pelan-pelan Pak Aryadi. Nyun tulung volumenya bisa ditinggikan. Jadi Bapak bisa mendengarkan suara saya dengan jelas, nggih. Jadi alurnya nanti ngeten. Bapak buka dulu folder materi yang ada di Google Drive bulan Oktober. Folder namanya bulan Oktober itu dibuka. Nah, kemudian setelah itu di situ ada tulisannya copy of LKPS komunitas praktisi. Nah, itu dibuka. Ada bahan ajar. Nah, itu dibuka. Nah, materi yang ada di situ nanti dibaca dulu, dipahami dulu. Jadi konsepnya komunitas praktisi ini kelompok belajar.
Cuman tim pengembang kurikulum biar keren namanya komunitas praktisi. Gitu. Dan itu untuk setiap sekolah. Tidak di luar sekolah. Jadi komunitas praktisi di JT1. Misalnya guru di JT1 totalnya ada, saya nggak hafal guys, misalnya aja ada 10 gitu. 10. Nah, harapannya bisa terbentuk kelompok belajar itu, oh kalau mau 10 langsung nggih mboten napa-napa sae. Tapi kalau belum memungkinkan karena misalnya ada banyak kondisi dan faktor, bisa dimulai dari 2 orang, Pak. Namanya kelompok kan tidak sendirian. Nggih, lebih dari 1. Dimulai dari 2 orang, 3 orang, gitu. Yang membahas atau mempelajari belajar bareng. Jadi 2 orang itu, 3 orang, 4 orang, atau berapa, monggo nanti silahkan dibentuk, mulai dibentuk itu kelompoknya. Nah, itu Pak. Nah, nanti ada 1 orang dari kelompok itu, entah itu 2 berarti ya yang 1 sebagai narasumber, yang 1 nyimak. Oh, kalau 2 berarti yang nyimak ada 2 dan seterusnya. Nah, itu nanti membagikan materi. Apapun, Pak, boleh. Boleh terkait dengan kurikulum merdeka, boleh terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, alat ajar, metode mengajar, teknologi pendidikan, atau pola asuh misalnya. Apapun, Pak. Tidak terbatas pada satu lingkup materi tertentu. Jadi kalau tadi Bapak ngendikan, sebenarnya sudah ya rapat, briefing, lalu kemudian bahas administrasi, penyiapan ini, itu tugas tambahan lainnya. Nah, kalau biasanya guru kumpul-kumpul untuk itu, nah ini nanti ada alokasi waktu untuk kumpul-kumpul, tapi tidak untuk yang lebih bisa mengupgrade, meningkatkan skill, pengetahuan, wawasan dari guru. Gitu, Pak. Ndak usah yang tinggi-tinggi, muluk-muluk, mboten nopo-nopo, materinya saling berbagi aja. Kayaknya aku kemarin lihat YouTube lihat ada guru yang membagikan materi kayak gini. Kayaknya enggak deh gini, ya didiskusikan aja. Oh, kemarin saya ikut webinar atau diutus ikut BIMTEK atau apa. Apapun. Intinya komunitas itu belajar bareng. Tidak bahas administrasi BOS, tidak bahas RKAS, SPJN ataupun apapun. Hal administrasi yang sekiranya nyuwun sewu itu kayaknya apa ya? Malah nanti ndak marahi pinter, marahi itu gitu, Pak. Jadi tugas utama dari pendidik kita di dunia pendidikan itu kan kita memberikan transfer knowledge, transfer ilmu nggih dari kita kepada peserta didik kita, gitu. Jadi harapannya peserta didik nanti yang akan menerima akhirnya, hulunya, hilir apa hulu nih, itu semakin kaya Pak, akan pengetahuan, wawasan, gitu. Jadi nanti akan muncul kebiasaan baru, yang semula kumpul-kumpulnya itu ngomongin ini itu, jadi ada alokasi waktu secara rutin kumpul-kumpulnya tentang praktik baik dan ilmu pengetahuan, wawasan ataupun lainnya itu tadi. Gitu, itu komunitas praktisi. Jadi KKG, kelompok kerja guru, atau K3S, forum kerjasama kepala sekolah,
ataupun komunitas yang lebih tinggi lagi, misalnya sekabupaten atau seprovinsi, itu tetap diikuti, Pak. Aktif, mboten nopo-nopo. Gitu. Tapi di dalamnya, di JT1-nya, setiap sekolahan itu mulai membentuk dan mengembangkan komunitas praktisi ini. Nanti goalnya ketika sudah masuk di tahap yang terakhir, merawat keberlanjutan, nanti komunitas yang ada di SDJT1 itu bisa menyebarkan kepada satuan pendidikan lainnya. Itu goalnya, Pak. Gitu. Jadi bisa memberikan kebiasaan baru, praktik baru yang sebelumnya misalnya ngajarnya kan hanya di kelas. Oh, berbagi sharing session, ngajarnya di depan, enggak ngajar di depan teman-teman, tapi memberikan ilmu tadi, praktik baik tadi, dan diskusi. Oh, ini kayaknya enggak gitu, ini begini. Ngaten. Ya, Pak. Jadi mungkin bisa coba dibentuk dan dirancang dahulu saja konsep-konsep bagaimananya gitu. Jadi harapan saya di bulan Januari sudah ada gambaran terkait komunitas praktisi. Gitu. Secara sederhana itu kelompok belajar. Cuma dinamakan komunitas praktisi. Jadi bukan komunitas para praktisi, wah harus ngundang praktisi dari luar, ini itu mboten. Tapi Bapak Ibu ini tuh ya praktisi gitu. Kita semua kan praktisi pendidikan, Pak. Gitu, Pak. Oke. Enggak apa-apa, pelan-pelan dan nggih. Pripun Pak Heri? Terima kasih sekali atas Nggih. Wah, bagus sekali itu. Nggih. Sami-sami Pak Her. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, saya lanjutkan ke instrumen PMO berikutnya nggih. Tak terasa ini sudah mau 1 jam. Bapak Ibu, terkait P5 untuk SD Negeri JT1 itu kan sudah terlaksana tema 1 nggih. Nah, itu untuk finalisasi dari P5-nya di kelas 1 dan kelas 4 bagaimana? Apakah ada kendala, hambatan yang bisa dibagikan dan kira-kira rencana untuk tema 2 itu seperti apa dan bagaimana? Apakah sudah ada kayak rembuk-rembuk atau bagaimana? Ngoten. Monggo bisa disampaikan Bapak Ibu terkait dengan P5-nya dan persiapan melakukan assessment atau penilaian pengisian rapor P5. Nggih, monggo. Ya, terima kasih Ibu untuk P5. Kami memang sudah melaksanakan kemarin di tahap ini hampir tahap akhir, yaitu dengan gelar karya, dan gelar karya ini sudah kami rencanakan insya Allah kami laksanakan pada tanggal 8 Desember Ibu. Ini 8 Desember kami akan melaksanakan gelar karya. Sebelum itu kemarin kami sudah melaksanakan tahap sebelumnya sampai kemarin mengundang narasumber yang kami mengundang dari PPL Pertanian yang kebetulan tugasnya rumahnya dekat dengan sekolah kami undang untuk mengadakan bimbingan atau wawancara dengan anak-anak. Nah, untuk tanggal 8 Desember ini nanti insya Allah kami rencanakan dengan gelar karya anak untuk mencoba mempraktekkan apa yang telah didapat. Dan yang kedua nanti karena kami kemarin greenhouse itu tentang menanam cabai dan terong, dan kemarin untuk kelas 1 menanam kangkung, insya Allah nanti pas tanggal 8 bisa dipanen Ibu. Terima kasih Ibu.
Nggih, Bapak, baik. Jadi ampun supe untuk melaksanakan pengamatan nggih pada masing-masing peserta didik yang melaksanakan karena kan mereka akan diassess, dinilai itu. Baik, itu terkait dengan P5-nya. Jika tidak ada kendala atau hal yang ingin dibagikan, selanjutnya Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan terkait dengan refleksi. Jadi di bulan ini selain PMO hari ini kita akan melaksanakan refleksi refleksi kedua. Jadi pendampingan itu untuk refleksi setahun hanya 3 kali. Yaitu yang pertama kita laksanakan di bulan September ketika Bapak Ibu melaksanakan 3 bulan kurikulum merdeka di bulan September. Kita pertama kali ketemu di bulan September itu kan langsung refleksi 3 bulan. Nah, bulan ini kita akan refleksi di 6 bulan Bapak Ibu melaksanakan kurikulum merdeka. Nah, nyun tulung nanti Bapak Ibu bisa mendiskusikan bersama, melihat kembali laporan refleksi bulan September. Jadi waktu itu kan saya minta untuk menyusun rencana tindak lanjut, hambatannya. Nah, itu dilihat. Sebelum ketemu saya bisa didiskusikan dari rencana tindak lanjut yang sudah disusun di bulan September tersebut, manakah yang sudah berjalan secara optimal, mana yang kurang optimal, dan mana yang belum optimal. Kira-kira apa yang menjadi hambatannya, kendalanya, itu yang pertama. Lalu berikutnya untuk refleksi besok, Bapak Ibu mohon disiapkan dokumen-dokumen atau file-file yang bisa nanti ditunjukkan di monitor, di share screen. Terkait yang pertama proses pembelajaran. Nah, kemarin kalau saya tidak keliru saya sudah menyampaikan kepada Bapak Ibu, coba bisa didokumentasikan ketika mengajar atau membuat video singkat terkait dengan diferensiasi pembelajaran. Nah, nanti seperti apa gitu. Intinya di pembelajarannya. Kemudian berikutnya assessment. Nah, seperti yang kita ketahui ada assessment diagnostik, formatif, sumatif. Nah, itu nanti ditampilkan, ditunjukkan aja, bisa diceritakan lagi. Nah, kalau kita ketemu kan insya Allah sudah sudah menilai gitu. Jadi bisa ditunjukkan beberapa hasil penilaian dari peserta didiknya, mana yang sekiranya belum memenuhi capaian kompetensi, mana yang sudah, kalau yang belum itu apa langkah yang diambil untuk peserta didik yang belum mencapai capaian kompetensinya, capaian pembelajarannya itu kira-kira apa terkait dengan peserta didiknya. Nah, kemudian selanjutnya terkait P5. Nah, ini nanti ditunjukkan foto-foto anak melaksanakan proyek, video singkat, kemudian respon dari anak peserta didik itu bagaimana di kelas, ketika diassess, ketika melaksanakan proyek, gitu. Lalu kemudian apapun di luar itu yang sekiranya terjadi selama 6 bulan terakhir dari Juni sampai Desember ini, 1 semester ini.
disampaikan saja. Jadi itu nanti menjadi bahan evaluasi dan refleksi kita bersama. Enggak lama kok Bapak Ibu ya, refleksinya itu hanya 3 JP, jadi hanya 2 jam 15 menitan. Jadi kan enggak mungkin untuk menunjukkan seluruhnya selama 2 jam itu kan juga enggak mungkin. Jadi singkat-singkat, boten nopo-nopo. Lalu kemudian modul project sampai mana. Nah, semester depan itu kan Bapak Ibu menyusun modul ajar baru nggih. Ada rencana apa untuk modul ajarnya? Itu TP-nya, ATP-nya, disimak kembali KUSP-nya. Kiranya selama 6 bulan ini adakah bagian yang ingin diperbaharui, diganti. Ya kurang lebih itu nanti bahan untuk refleksinya Bapak Ibu. Sekali lagi refleksi hanya 3 JP ya, hanya 2 jam 15 menit. Jadi singkat sekali, jadi tidak mungkin seluruhnya bisa ditampilkan. Tapi dari semua aspek tersebut harapan saya Bapak Ibu bisa menunjukkan, menyampaikan secara singkat-singkat saja. Tapi seluruhnya itu terevaluasi. Ngaten. Itu terkait persiapan evaluasinya. Nah, kapan itu dilaksanakan? Rentang tanggal 10 sampai 14 Desember insya Allah jika tidak ada kendala yang berarti. Saya akan menentukan secara acak nggih Bapak Ibu urutannya. Jadi rencana saya 1 hari 2 sekolah saja. Karena satu sekolahnya 3 JP kan 1 hari itu 6 JP itu udah menurut saya udah pol-polan lah saya gitu. Jadi saya 1 hari 2 sekolah, terus kemudian jadi ada 7 sekolah kan saya 4 hari, 10, 11, 12, 13, 14 ya. Estimasi saya 5 hari misalnya kok ada satu yang enggak jadi atau bagaimana. Jadi 1 minggu 5 hari itu saya akan melaksanakan refleksi Bapak Ibu untuk 7 SD saya. Itu bulan depannya. Dan Bapak Ibu sekali lagi apabila ada hambatan dalam melaksanakan nanti diidentifikasi aja, ditulis aja enggak apa-apa. Apapun nggih faktor eksternal, internal dari dalam diri, dari luar, dari apapun itu diidentifikasi saja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait agenda selanjutnya. Lalu bulan ini tidak ada lokakarya guru. Nggih, hanya PMO dan refleksi saja. Jadi hanya 2 plus 3 untuk sekolah. Lokakaryanya untuk pengawas di bulan ini. Jadi lokakarya sebanyak 8 JP di bulan ini untuk pengawas semuanya gitu. Kapan lokakarya lagi? Belum tahu, kalau di jadwal sih kalau saya enggak keliru April, tapi namanya kok bukan lokakarya nggih. Jadi saya kurang tahu itu nanti pesertanya siapa, belum diupdate lagi. Gitu Bapak Ibu. Yang pasti adalah kalau Desember itu hanya PMO saja. Tidak ada refleksi. Di bulan Januari yang pasti adalah hanya PMO saja 2 JP. Tidak ada refleksi, tidak ada lokakarya. Nah, ini saya coba share screen nggih jadwalnya. Nggih. Nah, ini Bapak Ibu, ini tampilan SIM PKB saya. Jadi di sini ada laporan pendampingan kelompok. Nah, bulan September, Oktober lokakarya, November lokakarya, Oktober lokakarya, November lokakarya. Nah, ini Desember lokakarya pengawas 2. Nah, kemudian yang paling dekat itu jadwalnya April, tapi namanya Forum Pemangku Kepentingan. Nah, ini saya kurang tahu ya siapa saja pesertanya di bulan April. Kemudian di bulan Mei ada tulisan ini, lokakarya kepemimpinan kepala sekolah. Bulan Mei. Tapi saya juga belum tahu
ini pesertanya siapa juga belum tahu. Nah, April, Mei, Juni terakhir penutupan tahun ajaran nggih. Refleksi akhir tahun ajaran. Nah, ini apakah sama dengan refleksi di bulan Februari atau berbeda? Nah, nanti seperti apa? Yang jelas untuk bulan Januari, Februari, Maret, April tidak ada lokakarya. Jadi hanya PMO dan refleksi, semuanya secara daring. Jadi mohon disiapkan pirantinya, diservis dulu, dicek-cek dulu laptopnya, wifi-nya. Nah, kemarin kalau saya tidak keliru kan informasi dari sekolah-sekolahan mendapatkan Chromebook nggih. Nah, untuk JT1 Chromebook-nya mungkin menurut saya selain digunakan peserta didik, digunakan oleh Bapak Ibu guru nggih mboten napa-napa. Kalau laptopnya bermasalah, digunakan itu Chromebook-nya. Chromebook itu produknya Google dan Google Meet ini juga produknya Google. Tapi saya kurang tahu Chromebook-nya kameranya seperti apa. Tapi pada saat PKP salah satu sekolah saya itu sudah memiliki membelinya Chromebook gitu untuk guru-gurunya. Jadi ada kameranya cuma mungkin tidak jelas atau tidak jernih nanti bisa ditambahkan. Yang jelas kalau piranti Bapak Ibu ada kendala itu Chromebook-nya digunakan untuk proses pendampingan mboten napa-napa. Ngoten. Nggih. Baik, ini saya tadi sudah menyampaikan di awal rada padat, materinya banyak. Ada kendala atau hambatan yang ingin disampaikan Bapak Ibu untuk dituliskan di laporan instrumen PMO-nya? Kalau ada, nggih, monggo disampaikan. Kemarin pengisian surveinya lancar, padahal sudah ada PMO, tapi kok masih ada survei lagi. Itu kan pertanyaannya sama, tapi nggih diisi-isi aja. Saya buka tapi cuma sebentar karena nggak betah, pertanyaannya banyak banget. Nah, JT1. Oke, JT1. Ya. PTK tidak ada hal baru nggih yang ingin diupdate nggih. Oke. Anggaran bagaimana Bapak Ibu ada kendala mboten pembelanjaan, pencairan dari dinas dan yang lain-lain barangkali ada yang ingin dituliskan di sini. Silakan. Lancar, Bu. Alhamdulillah kalau semuanya lancar. Ini internet, perangkat keras, aplikasi. Saya tulis nggak ada masalah ini. Oke. Ya ini jadi laporan PMO itu seperti ini, tapi kan sudah verso ya. Ini saya isi yang tidak perlu deskripsi dulu. Nah, yang banyak deskripsinya itu ada di sini nih. Nah, ini nanti saya ketikkan yang perlu ada deskripsinya. Ini seperti ini. Nah, ini nanti saya isi. Baik, Bapak Ibu, ada hal lain yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Kebutuhan referensi buku untuk Bu Guru, Pak Guru, pripun Pak Haryadi? Terima kasih Bu untuk buku referensi guru tidak ada masalah kemarin. Tidak ada ya Bu untuk buku pegangan guru sudah ada semua itu kemarin. Sudah kami sediakan. Kurang? Oh gitu. Kemarin sudah Ibu untuk masing-masing guru sudah kami
sediakan, buku gurunya sudah kami sediakan. Terima kasih. Oke, nggih, baik Bapak. Mungkin barangkali ini hanya sekedar masukan mawon nggih Bapak Ibu. Masukan saja. Selama ini kan pasokan buku referensi yang harus diberikan ke peserta didik ataupun Bapak Ibu guru itu kan sudah dari dinas nggih, sudah ada gitu. Lah, mungkin barangkali Pak Har bisa dialokasikan ada buku dari lainnya. Jadi masing-masing guru diminta untuk mencari buku yang diinginkan, Pak, gitu. Nah, itu nanti dibelikan gitu, buku yang untuk proses pembelajaran ataupun yang lainnya. Misalnya satu gurunya dialokasikan berapa buku itu. Jadi bisa menjadi, tambahan pengetahuan dan hal lainnya. Lalu itu, untuk referensinya. Jadi intinya jangan sampai lupa untuk terus meng-upgrade, meningkatkan kompetensi dan skill untuk terus belajar. Intinya harapannya itu, Bapak Ibu. Kemudian terkait dengan Chromebook-nya itu lancar nggih, Pak? Semuanya bisa digunakan? Ke-15-nya sudah dibuka nggih? Lancar Ibu untuk Chromebook-nya. Nggih, baik, alhamdulillah kalau lancar. Nah, nanti di Januari dicoba dipakai, Pak, untuk pendampingan nggih. Kalau buat on terus selama kurang lebih 2 jam bagaimana? Siap Ibu. Nggih. Siapkan nggih. Nggih. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu dari apa yang sudah saya sampaikan hari ini? Ataupun hal lain yang ingin didiskusikan, monggo. Barangkali ada, sebelum PMO saya cukupkan. Kami karena ini e-rapot Ibu, e-rapot baru launching ya, kami untuk e-rapotnya sambil berjalan sambil mempelajari Bu. Kemarin kami sudah berusaha membuka YouTube-nya itu yang hasil dari Zoom itu kemarin, tapi kami untuk prakteknya belum kami cara istilahnya kemarin sama guru belum kami coba, baru tahap pembelajaran gitu Ibu. Terima kasih. Nggih, baik Bapak. Monggo hari ini atau mulai besok Senin silahkan. Kalau ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan dengan saya, monggo bisa telepon mboten napa-napa atau japri atau mengalokasikan bertemu secara daring nggih mboten napa-napa Pak, gitu nggih. Jadi jangan harapan saya tidak tersesat ibaratnya gitu. Saya akan berupaya semaksimal mungkin untuk mencoba membantu. Kalau saya kok tidak bisa, tidak tahu, belum tahu, saya akan mencari bantuan. Yang jelas kalau ada kendala, kesulitan apapun disampaikan, itu aja. Khawatirnya saya nggak nyangka, saya kaget sama saya sebutkan aja wis nggak apa-apa. Sama Pak Sri sama Pak Mul, katanya sama Pak Paito juga di Kecamatan Kedawung. Katanya udah ada kesepakatan terus soalnya sama, padahal saya udah sampaikan kalau mau berkumpul-kumpul enggak apa-apa, penyamaan persepsi, ngobrol-ngobrol, tukar pikiran mboten nopo-nopo, tapi kalau soalnya sama nggak boleh ya Pak. Itu udah saya sampaikan ke Pak Didik katanya ada rencana gitu di PMO November itu kan ketemu sama Pak Didik, tapi terus Pak jeglek, "Loh, Pak Sri kenapa repot? Lah kan Pak Sri tinggal dawuh aja ke bu gurunya, nanti kan yang nyusun Bu Rida sama Bu Linda masih muda-muda itu cuma tinggal merem Pak buat soal." Tapi saya juga nggak tahu nggih priponnya gitu, kesepakatannya atau K3S di Kedawung seperti apa. Jadi ya saya rodok apa, kayaknya kemarin udah tak sampein, udah bilang pas lo kata, tapi nggih ya namanya juga orang banyak dan proses belajar gitu, yang saya nggak nyangka, padahal kan gurunya kan, apa namanya, masih insya Allah memungkinkan lah gitu.
Ya itu sih Pak. Jadi jangan sampai tersesat, forum-forum apapun, komunitas apapun baik, silahkan. Tapi misalnya kok ada hal yang ragu-ragu, coba bilang dulu ke saya gitu aja dulu gitu. Nanti seperti apa. Ngoten nggih Pak Aryadi dan Bapak Ibu semuanya. Terima Nggih. kasih jadi satunya. Matur nuwun. Oh, alhamdulillah kita sampai di penghujung waktu. Senang sekali saya bisa berbagi dengan Bapak Ibu di forum PMO ini selama 2 JP. Doa dan dukungan terbaik senantiasa saya panjatkan, saya berikan kepada Bapak Ibu semua. Semoga senantiasa sehat. Nggih, itu yang utama nggih, sehat lahir batin, jiwa raga, dan juga dikobarkan selalu apinya untuk memberikan pelayanan serta pengajaran kepada peserta didik Bapak Ibu. Salam saya kagem keluarga, selamat berakhir pekan Bapak Ibu. Matur suwun sangat, mohon maaf atas perkataan, sikap ataupun yang lainnya yang kurang berkenan dan pendampingan yang belum optimal. Insya Allah kita bertemu kurang lebih seminggu lagi Bapak Ibu dalam refleksi. Sugeng siang Bapak Ibu, sugeng kondur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Siap, monggo samilah mboten napa-napa Bapak Ibu, hati-hati pulangnya. Nggih, Ibu. sugih. Terima kasih. Mohon pamit Ibu. Matur nuwun.